Pemirsa, polisi masih mendalami motif remaja berinisial MAS ini tega menghabisi ayah kandungnya dan juga neneknya hingga tewas tak melukai sang ibu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengungkapan motif pembunuhan diyakini akan mempengaruhi proses hukum bagi pelaku anak. Meski titik terang pemicu anak MAS melakukan pembunuhan terhadap ayah dan nenek serta melukai ibu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu pekan lalu belum juga terungkap, kepolisian kini membuka fakta baru. Fakta tersebut diharapkan menjadi petunjuk mengenai penyebab remaja MAS tega menghabisi keluarganya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Itnal menyatakan, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, pelaku kerap mendengarkan keluhan dari sang ibu terkait kondisi keluarga. MAS juga mengaku beberapa kali dibawa ke psikiater. Ya, yang mengatakan saya seperti ada beban berat, kemudian saya mendapatkan bisikan ya saya harus melakukan hal itu. Saya pengen mengambil beban berat itu yang ada di keluarga katanya. Itu pada saat diajak ngobrol, terakhir dia menyatakan saya pernah dibawa mama ke psikiater 4 kali. Loh, dalam rangka apa? Nggak tahu tuh mama katanya. Akhirnya kita coba lakukan pengecekan lagi, kita geledah ada tidak obat-obatan yang wajib dia minum. Tapi di TKP tidak ditemukan. Psikiaternya belum ditemukan? Mungkin besok kita akan menemukan ke psikiater dengan apsifor juga, sudah janjian. Tapi anak tersebut, ibunya belum bisa diwawancara. Sementara psikolog keluarga Novita Tandri meyakini tekanan akademik pelaku MAS bukan menjadi motif pembunuhan. Namun bagi Novita, kebiasaan kurang tidur MAS bisa jadi menimbulkan halusinasi yang dapat memicu tindakan tak biasa. Di sekolah, Ananda MAS 14 tahun sering ketiduran. Sering ketiduran. Dan kenapa saya masuk kepada gangguan tidur? Karena gangguan tidur itu bisa menyebabkan halusinasi sama dengan gejala daripada psikosis, Mas. Bang itu Hotman. psikosis? Psikosis itu halusinasi dan delusi. Dan halusinasi kita bicara dulu dari gangguan tidur ini bisa menjadi halusinasi auditori dan visual. Apa auditori dalam auditori pendengaran. Jadi pendengaran. Bisikan, Bang Hotman. Oh, jadi ada bisikan begitu. Halusinasi auditori bisa disebabkan salah satu dari gangguan tidur. Oke. Karena di malam itu masih chatting sama temennya. Ya. Jadi dia masih mengerjakan tugas-tugasnya di malam itu. Rasanya kalau menurut saya dia punya kesulitan untuk tidur. Sampai ke gangguan tidur ini yang perlu kita dalami lagi. Meski demikian, pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amril curiga gangguan kejiwaan dalam bentuk bisikan kerap disampaikan pelaku pidana untuk bisa lepas dari jeratan hukum. Di kasus MAS, penyidik perlu terus mendalami pengakuan secara menyeluruh, apalagi kasus ini melibatkan anak. Ya. Satu, kalau anak ini dianggap mengalami halusinasi, tapi pada saat sama dia memberikan penjelasan mengapa dia menghabisi orang tuanya, yaitu untuk meringankan beban orang tua. Lantas kita ingin memahami atau percaya yang mana? Kalau dia halusinasi, maka dia praktis tidak akan bisa bercerita tentang apa sesungguhnya motif dia untuk melakukan aksi itu. Dia bilang bisikan, katanya bisikan. Tapi pada saat yang sama, tadi Pak Rahmat mengatakan, dia menghabisi orang tuanya dengan tujuan tertentu, tujuan instrumental, yaitu menghilangkan penderitaan orang lain. Tidak sinkron bagi saya. Karena itu, saya harus percaya pada yang mana. Kita berasumsi apakah anak ini betul-betul memiliki gangguan kejiwaan, sehingga layak suatu saat nanti mendapatkan misalnya pasal 44 KUHP, ataukah kita akan anggap anak ini sebagai anak. Di sisi lain, polisi hingga kini masih belum bisa meminta keterangan sang ibu yang juga menjadi korban penganiayaan anak MAS. Ibu MAS menjadi saksi kunci yang kesaksiannya dianggap vital untuk mengungkap dinamika keluarga yang mungkin tersembunyi di balik kasus pembunuhan itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.